Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Gimana kabar teman-teman semua hari ini? Ya, alhamdulillah semua sehat ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Oh ya, masuk semua. Baik, sebelum kita memasuki ke pembelajaran, guru mau cek dulu semangatnya teman-teman semua, konsentrasinya teman-teman semua. Perhatikan dulu ya. Tepuk tunggal, pinter. Tepuk ganda, ya hebat semua. Ada yang tahu ini namanya apa? Ya, pinter. Semua tentunya sudah tahu ya kalau ini itu namanya bunga. Nah, bunga ini merupakan bagian apa? Bunga itu merupakan bagian dari tumbuhan. Nah, jika bunga ini merupakan bagian dari tumbuhan, bunga sendiri ini juga memiliki beberapa bagian. Ada yang namanya batang, ada yang namanya kelopak bunga, ada yang namanya yang cantik ini, yang untuk cantik ini namanya mahkota, ada yang namanya puntik, dan ada yang namanya benang sari. Nah, untuk bagian-bagiannya jelasnya itu bisa dibuka di buku paket halaman 8. Nah, guru mau tanya, anak-anak itu kan melihat di situ ada satu pohon bunga atau satu pohon apa. Kemudian satu bulan kemudian di sampingnya ada tanaman lagi. Tanamannya itu sama seperti yang anak-anak lihat waktu pertama kali. Nah, kira-kira kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Itu namanya perkembangbiakan, seperti yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu perkembangbiakan generatif itu apa? Nah, pintar. Perkembangbiakan generatif itu perkembangbiakan pada tumbuhan yang berbiji yang dilakukan oleh bunga. Nah, perkembangbiakan itu ada yang namanya penyerbukan. Habis penyerbukan nanti peleburan. Di situ barulah menjadi biji. Nah, penyerbukan itu apa tuh? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Penyerbukan itu pergabungan antara si benang sari yang menempel di kepala putih. Nah, penyerbukan itu bisa dilakukan oleh angin, oleh air, oleh lebah. Nah, kemudian hasil penyerbukannya itu jatuh di bakal biji. Nah, di bakal biji itu barulah terjadi proses apa tadi? Pintar, proses peleburan. Nah, di situ nanti akan tumbuh menjadi zigot. Nah, zigot itu nanti akan tumbuh besar, berkembang dan menjadi biji tua. Nah, biji tua itu akan jatuh ke tanah. Nah, setelah jatuh ke tanah yang subur, biji itu akan menjadi tunas atau calon tumbuhan baru. Nah, sampai di sini bisa dimengerti ya. Kenapa Pak tumbuhan yang awalnya satu bisa menjadi 2, 3 atau lebih? Itu karena ada perkembangbiakan. Oke, untuk tugas kelompoknya nanti anak-anak diskusi sama teman-teman kelompoknya itu mendeskripsikan proses pembuahan pada bunga. Nah, proses pembuahan pada bunga itu bisa dibuka di halaman 9. Nah, itu ada gambarnya. Nanti anak-anak digambar dulu ya, kemudian dideskripsikan dengan bahasa anak-anak sendiri. Nah, nanti setelah selesai mendeskripsikan tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, nanti tugasnya bisa dikumpulkan ke guru. Yuk, silakan dikerjakan. Ya, selesai. Kesimpulannya pembelajaran hari ini, jadi setiap tumbuhan berbiji
biji yang berkembang biak dengan bunga, nah perkembang biakannya itu dinamakan perkembang biakan generatif. Oke,